Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Sarmila. Kali ini dalam mata kuliah Geometri Analitik Ruang, kita akan membahas tentang persamaan bidang kerucut dengan dosen pengampu Bapak Ajis Muslim MPD. Adapun pokok bahasan kita kali ini mencakup tentang definisi bidang kerucut, model-model bidang kerucut, langkah-langkah penyelesaian dalam persamaan bidang kerucut, serta contoh soal dan penyelesaian dalam persamaan bidang kerucut. Selamat menyimak. Tentang definisi bidang kerucut, yaitu permukaan kerucut adalah bangun geometri yang dibentuk oleh garis lurus yang bergerak dari suatu titik tertentu melalui sebuah kurva tetap, atau bisa diartikan sebagai suatu bidang yang diperoleh dengan cara menggerakkan suatu garis lurus G yang melalui suatu titik tertentu atau disebut sebagai puncak kerucut dan selalu memotong suatu garis lengkung tertentu yang dinamakan garis lengkung dasar. Nah, di sini coba kalian perhatikan ada gambar seperti kita sudah ketahui. Di sini adalah gambar sebuah kerucut. Nah, di mana di sini ada titik hitam, ini dinamakan sebagai puncak kerucut. Kemudian ada yang garis-garis biru, ini dinamakan sebagai garis-garis pelukis yang biru-biru ini. Kemudian ada alas kerucutnya, di sini dia berbentuk lingkaran. Nah, untuk proses pembentukan bidang kerucutnya, yang pertama yaitu pada sebuah titik, ya, titik ini. Nah, di sini akan dilalui oleh garis-garis pelukisnya, ya, garis-garis pelukis yang garis-garis biru ini, di mana garis-garis pelukisnya akan senantiasa melalui titik puncak dan selalu memotong garis lengkung dasarnya. Di mana garis pelukis yang pertama, ini garis pelukis yang pertama, kemudian ada garis pelukis berikutnya, dan berikutnya, sampai akhirnya mengitari seluruh garis lengkung dasarnya. Ini sehingga terbentuklah permukaan yang disebut sebagai bidang kerucut. Nah, itulah diperoleh suatu bentuk bidang kerucut. Nah, di sini dimana ada titik puncaknya. Di sini titik puncaknya terletak di titik X1, Y1, Z1. Sedangkan untuk persamaan garis lengkung dasarnya di sini, garis lengkung dasarnya idealnya untuk dasar persamaan yang akan terbentuk yaitu perpotongan dari dua buah permukaan sehingga terbentuklah persamaan fx, y, z sama dengan 0 dan g di titik x, y, z sama dengan 0. Baiklah, dan di sini pada pembahasan bidang kerucut dalam geometri analitik ruang, kita bisa buat lebih umum lagi nih. Jadi, tidak hanya suatu permukaan yang alasnya berbentuk lingkaran saja, seperti yang pertama tadi. Ini kan cuma berbentuk lingkaran. Nah, untuk model-model bidang kerucut, di sini ada 3. Yang pertama yaitu di mana alasnya atau garis lengkung dasarnya di sini dia berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua ini garis lengkung dasar atau alasnya berbentuk kurva tertutup, tetapi dia berbentuk sembarang, artinya dia tidak lingkaran, dia berbentuk sembarang. Kemudian yang ketiga di sini di mana garis lengkung dasarnya dia berupa kurva terbuka. Nah, dia tidak tertutup, ya kan, di sini garisnya. Nah, di sini. Dan yang perlu kalian ingat di sini adalah ada 2 hal pokok nih yang bisa kita identifikasi, yaitu di antara 3 model bidang kerucut ini terdapat semua modelnya terdapat titik hitam di sini, di mana titik hitam ini merupakan titik puncak. Nah, kemudian yang membedakan antara 3 model tadi yaitu di sini berupa garis lengkung dasarnya. Yang pertama tadi, garis lengkungnya dia berupa kurva tertutup atau lingkaran, dan yang kedua merupakan garis lengkung dasar berupa kurva tertutup sembarang, dan yang ketiga adalah garis lengkung dasar atau alasnya berupa kurva terbuka. Baiklah, kita lanjut ke langkah-langkah menyelesaikan persamaan bidang kerucut. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini yaitu yang pertama kita harus lakukan adalah ambil sembarang titik P di titik X0, Y0, Z0 pada garis lengkung dasarnya. Mana garis lengkung dasarnya? Ini garis lengkung dasarnya yang berupa lingkaran ya, yang ini tadi. Bisa jadi nanti dia berbentuk yang berbentuk sembarang, tertutup atau yang terbuka, kurva terbuka. Nah, di sini kita ambil sembarang titik P. Nah, di garis lengkung dasarnya di sini ya kita ambil. Kemudian dari
kita ambil di sini di titik P x0, y0, z0. Karena kita ambil di garis lengkung dasar sehingga diperolehlah persamaannya, yaitu f x0, y0, z0 sama dengan 0 dan g di titik x0, y0, z0 sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua yaitu persamaan garis pelukis kerucut adalah persamaan garis yang melalui titik T dan P. Nah, di sini dapat kita ketahui pada gambar di sini titik T dan di sini titik P, diperolehlah garis pelukisnya. Nah, di sini kita tahu bahwa garis yang melalui dua buah titik ini kita bisa tentukan vektor arahnya. Karena melalui titik T dan P, maka vektor arahnya yaitu di sini P, di sini T, kita dapat vektor arahnya yaitu x0 dikurang x1, y0 dikurang y1, dan z0 dikurang z1. Sehingga kemudian kita membentuk suatu persamaan garis yang melalui titik T juga mempunyai vektor arah seperti tadi. Kita bentuk dalam bentuk persamaan parameter nih. Sehingga kita dapat 3 persamaan berikut ini, yaitu terbentuk ke persamaan parameter, sehingga diperoleh x sama dengan x1 ditambah lambda dikali x0 dikurang x1, y-nya y sama dengan y1 ditambah lambda dikali y0 dikurang y1, dan z-nya sama dengan z1 ditambah lambda dikali z0 dikurang z1. Langkah yang ketiga yaitu kita eliminasi parameter-parameter lambda, x0, y0, dan z0 untuk memperoleh persamaan bidang kerucut yang ditanyakan. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal nih. Contoh soalnya adalah tentukan persamaan bidang kerucut dengan titik puncak T di titik 0,02 dan garis lengkung dasar berupa lingkaran pada bidang XOY berpusat di koordinat 0,0,0 dengan jari-jari 2. Baiklah. Nah, di sini bisa kalian lihat pada ilustrasi berikut ini dapat kita ketahui bahwa ada lingkaran yang terbentuk dari perpotongan antara suatu bola dengan sebuah bidang datar. Sini bola, ada bidang datar. Nah, di mana kalau kita perhatikan pada lingkaran yang berwarna hitam, ini warna hitam, lingkaran, ada lingkaran, bisa dikatakan itu sebagai garis lengkung dasarnya yang ada pada bidang XOY yang berpusat di koordinat 0,0,0 dan berjari-jari 2. Sehingga hasil perpotongan itulah kita dapat memperoleh garis lengkung dasar yang diinginkan. Baiklah, nah dari ilustrasi berikut ini sehingga kita dapat memperoleh ilustrasi berikutnya, yaitu seperti ini. Kita tadi kan sudah mengetahui ada garis lengkung dasarnya yang berpusat di bidang XOY di titik koordinat 0,0 dengan jari-jari 2. Nah, pada ilustrasi ini kita sudah disediakan garis lengkung dasarnya. Nah, ini. Kemudian dari titik puncak yaitu di soal T 0,0,2 seperti yang kita ketahui ya. Kemudian kita ambil sembarang titik P di garis lengkung dasarnya, yaitu di sini. Garis lengkung P, titik P di garis lengkung dasarnya. Kemudian diperolehlah sebuah garis yang ini, garis ini. Nah, garis ini dari titik P ke titik T atau titik puncaknya di sini. Sehingga apabila garis pelukis, ini namanya garis pelukis, kita gerakkan sepanjang garis lengkung dasarnya sehingga diperolehlah nanti persamaan kerucut yang ditanyakan. Ini garis pelukisnya, ini garis lengkung dasarnya. Sehingga nanti didapatlah persamaan bidang kerucut yang ditanyakan. Baiklah, kita masuk ke langkah-langkah, kita masuk yang diketahuinya dulu. Nah, dari soal dan ilustrasi tadi dapat kita peroleh apa saja yang kita ketahui. Ya, yang pertama yaitu persamaan garis lengkung dasarnya. Persamaan garis lengkung dasar sama dengan lingkaran pada bidang XOY dengan jari-jari 2. Kemudian lingkaran itu adalah irisan antara bidang XOY dan bola yang berpusat di koordinat 0,0,0 dengan jari-jari 2, sehingga diperoleh persamaan Z-nya sama dengan 0. Ini diperoleh dari bidang XOY, dan persamaan berikutnya yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan 4. Ini diperoleh dari persamaan bola yang berkoordinat di 0,0,0 dengan jari-jari 2. Dan titik puncak kerucutnya yaitu seperti yang kita ketahui di soalnya, yaitu di titik T 0,0,2. Baiklah, kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu ambil sembarang titik P
di titik X0, Y0, Z0 pada garis lengkung dasar. Nah, pada garis lengkung dasarnya yang di sini, sehingga diperolehlah persamaannya yaitu Z0 sama dengan 0 dan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 4. Langkah yang kedua yaitu menentukan persamaan garis pelukis yang melalui titik T dan P. Nah, di sini titik P dan titik T di sini. Sehingga dari vektor arah garis pelukisnya kita tahu bahwa vektor arahnya yaitu X0 dikurang 0, Y0 dikurang 0 dan Z0 dikurang 2. Nah, ini dapat di mana 0, 0 dan 2 ini? Ini dapat dari titik puncaknya yaitu T 0,0,2. Sehingga diperolehlah vektor arahnya X0, Y0, Z0 dikurang 2. Sehingga persamaan garis pelukisnya kita jadikan ke persamaan parameter, sehingga diperoleh X sama dengan 0 ditambah lambda dikali X0, Y sama dengan 0 ditambah lambda dikali Y0, dan Z sama dengan 2 ditambah lambda Z0 dikurang 2. Oke, baiklah. Di sini kita sudah dapat 5 persamaan. Nah, tadi kita jadikan Z0 sama dengan 0 itu ada persamaan 1, X0 pangkat 2 ditambah Y0 pangkat 2 ditambah Z0 pangkat 2 sama dengan 4 adalah persamaan 2. Kemudian yang tadi X sama dengan 0 ditambah lambda X0 itu persamaan 3, Y sama dengan 0 ditambah lambda dikali Y0 itu adalah persamaan 4, dan Z sama dengan 2 ditambah lambda dikali Z0 dikurang 2 itu adalah persamaan 5. Kemudian kita tentukan bentuk X0 dan Y0 dari persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, kita tentukan X0 dan Y0-nya. Dari persamaan 3, kita mainkan matematikanya, kita operasikan sehingga diperoleh X0 sama dengan X per lambda. Kita jadikan ini adalah persamaan yang ke-6. Kemudian dari persamaan 4, yang ini, kita mainkan matematikanya sehingga diperoleh Y0 sama dengan Y per lambda. Yang kita jadikan ini adalah persamaan 7. Kemudian, substitusi persamaan 1 ke persamaan 5. Sehingga memperoleh persamaan dalam bentuk lambda. Persamaan satunya tadi Z0 sama dengan 0 ke persamaan 5. Persamaan 5 adalah 2 ditambah lambda dikali Z0 dikurang 2. Nah, kita masukkan Z0-nya adalah 0. Z sama dengan 2 ditambah lambda 0 dikurang 2. Hasilnya adalah negatif 2, sehingga kita mainkan matematikanya menjadi lambda sama dengan 2 dikurang Z per 2. Ini adalah persamaan ke-8. Kemudian kita substitusikan lagi persamaan 8 ke persamaan 6 dan 7. Ini persamaan 8 kita tahu yaitu lambda sama dengan 2 dikurang Z per 2. Kita ke persamaan 6 dan 7. Persamaan 6 dan 7 kita tahu X0 sama dengan X per lambda. Kita masukkan lambdanya sehingga diperoleh X0 sama dengan 2X per 2 dikurang Z. Ini persamaan 9 dan kita masukkan lambdanya ke persamaan 7 yaitu Y0 sama dengan 2Y per 2 dikurang Z. Ini persamaan 10. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, kita tahu sudah tadi ada persamaan 1, 2, 3, 4, 5 dan persamaan 9 serta persamaan 10. Kemudian langkah terakhirnya yaitu kita substitusikan lagi persamaan 1, 9 dan 10 ke persamaan 2. Yaitu persamaan 2 X0 pangkat 2 ditambah Y0 pangkat 2 ditambah Z0 pangkat 2 sama dengan 4. Kita masukkan ke dari persamaan yang 2X per 2 kurang Z. Ini persamaan yang ke-9 ya. Kita masukkan X0-nya, X0 sama dengan kan tadi, kemudian kita masukkan lagi Y0-nya, ya persamaan 10 kuadratkan ditambah dengan Z0-nya sama dengan 0 kuadratkan sama dengan 4. Kemudian kita kuadratkan sehingga hasilnya adalah 4x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 sama dengan 4 dikali 2 dikurang z kuadrat. Nah, kita mainkan matematikanya sehingga diperoleh 4x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 dikurang 4z pangkat 2 ditambah 16z dikurang 16 sama dengan 0. Kita sama-sama kita bagi dan sama-sama kita kalikan dengan 1/4 sehingga hasilnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang z kuadrat ditambah 4z dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sehingga pada persamaan ini dapat digambarkan dalam bentuk GeoGebra. Diperolehlah bentuk permukaan seperti ini. Jadi ini adalah kerucut yang diinginkan. Dasarnya yaitu di sini garis lengkung dasarnya, dan yang biru ini
merupakan permukaan kerucutnya. Seperti itu. Dapatlah gambarnya seperti ini. Biru ini adalah permukaan kerucutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.